Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Rifki Febrano, Widya Amelia Putri, dan Zara Karimah. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Konsep Dasar Probabilitas. Yang pertama, pengertian probabilitas. Probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Kata probabilitas itu sendiri sering disebut dengan peluang atau kemungkinan. Probabilitas secara umum merupakan peluang bahwa sesuatu akan terjadi. 3 kata kunci probabilitas. Yang pertama, eksperimen, pengamatan terhadap aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Yang kedua, hasil atau outcome, yaitu suatu hasil dari sebuah percobaan. Yang ketiga, kejadian atau peristiwa, yaitu event, kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Probabilitas merupakan suatu indeks atau nilai, maka probabilitas memiliki batas-batas, yaitu mulai dari 0 sampai dengan 1. 0 kurang dari sama dengan P kurang dari 1. Jika P sama dengan 0 disebut probabilitas kemustahilan. Jika P sama dengan 1 disebut probabilitas kepastian. Dan jika 0 kurang dari P kurang dari 1 disebut probabilitas kemungkinan. Pendekatan perhitungan probabilitas. Pendekatan objektif dibagi menjadi 2, yaitu pendekatan klasik dan frekuensi relatif. Kemudian yang kedua ada pendekatan subjektif. Rumus pendekatan klasik yaitu P A dikali P A sama dengan X per N. PA merupakan probabilitas terjadinya kejadian A. X merupakan peristiwa yang dimaksud, N banyaknya peristiwa. Contoh soal, 2 buah dadu dilemparkan ke atas secara bersamaan. Tentukan probabilitas munculnya angka berjumlah 5. Penyelesaiannya, hasil yang dimaksud X sama dengan 1,4, 4,1, 3,2, 2,3, dan berjumlah 4. Hasil yang mungkin yaitu 1,1, 1,2, 1,3, dan seterusnya sampai 6,6. Dan dengan jumlah 36. PA sama dengan 4 dibagi 36 sama dengan 0,11. Selanjutnya dibacakan oleh Zahra. Selanjutnya ada aturan dasar probabilitas. Yang pertama itu ada aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan itu ada kejadian saling meniadakan. Adalah dua peristiwa atau lebih disebut saling meniadakan jika kedua atau lebih peristiwa itu tidak dapat terjadi pada saat yang bersamaan. Jika peristiwa A dan B saling meniadakan, probabilitas terjadinya peristiwa tersebut adalah P A atau B sama dengan PA tambah PB atau PA gabungan B PA tambah PB. Selanjutnya, kejadian tidak saling meniadakan. Dua peristiwa atau lebih disebut peristiwa tidak saling meniadakan apabila kedua peristiwa atau lebih tersebut dapat terjadi pada saat yang bersamaan. Jika peristiwa A dan B tidak saling meniadakan, probabilitas terjadinya peristiwa tersebut adalah P, peluang A atau B sama dengan PA tambah PB kurang PA dan B, atau PA gabungan B sama dengan PA tambah PB dikurang PA irisan B. Jika tiga peristiwa tidak saling meniadakan, probabilitas terjadinya peristiwa tersebut adalah PA gabungan B gabungan C sama dengan peluang A tambah peluang B tambah peluang C dikurang peluang A irisan B dikurang peluang A irisan C dikurang B irisan C ditambah PA irisan B irisan C. Aturan perkalian.
Pertama, ada kejadian tidak bebas. Dua peristiwa atau lebih disebut kejadian tidak bebas apabila peristiwa yang satu dipengaruhi atau tergantung pada peristiwa lainnya. Dan contohnya ada 3, yaitu probabilitas bersyarat, probabilitas gabungan, dan probabilitas marginal. Selanjutnya ada kejadian bebas. Dua kejadian atau lebih dikatakan merupakan kejadian bebas apabila terjadinya kejadian tersebut tidak saling mempengaruhi. Selanjutnya ada teorema Bayes. Merupakan probabilitas bersyarat atau suatu kejadian terjadi setelah kejadian lain ada. Rumusnya sebagai berikut. Selanjutnya, ada permutasi dan kombinasi. Permutasi adalah suatu penyusunan atau pengaturan beberapa objek ke dalam suatu urutan tertentu. Contoh, ada 3 objek yaitu A, B, C. Pengaturan objek-objek tersebut adalah ABC, ACB, BCA, BAC, CAB, CBA yang disebut permutasi. Jika permutasi 3 objek menghasilkan 6 aturan dengan cara yang berbeda. Selanjutnya disampaikan oleh M. Rifki. Selanjutnya ada kombinasi. Kombinasi adalah suatu penyusunan beberapa objek tanpa memperhatikan urutan objek tersebut. Contoh, ada 4 objek yaitu A, B, C, D. Kombinasi 3 dari objek itu adalah ABC, ABD, ACD, dan BCD. Setiap kelompok hanya dibedakan berdasarkan objek yang diikutsertakan, bukan urutannya. Oleh karena itu, ABC sama dengan ACB, sama dengan BAC, sama dengan BCA, sama dengan CAB, sama dengan CBA, ABD, sama dengan ADB, sama dengan BAD, sama dengan BDA, sama dengan DAB, sama dengan DBA. ACD sama dengan CAD, sama dengan ADC, sama dengan CDA, sama dengan DAC, sama dengan CDA. BCD sama dengan BDC, sama dengan CBD, sama dengan CDB, sama dengan DBC, sama dengan DCB. Cara menghitung probabilitas atau peluang suatu kejadian. Jika terdapat N peristiwa dan NA dari N peristiwa tersebut membentuk kejadian A, maka probabilitas A adalah PA sama dengan NA per N. NA sama dengan banyaknya kejadian, N sama dengan kejadian seluruhnya atau peristiwa yang mungkin terjadi. Aturan dalam probabilitas. 1. Jika N sama dengan O, maka peluang terjadinya kejadian pada keadaan ini adalah sebesar PA sama dengan O, atau tidak mungkin terjadi. Jika N merupakan semua anggota N, maka probabilitasnya adalah 1, atau kejadian tersebut pasti terjadi. 3. Probabilitas suatu kejadian memiliki rentangan nilai. 4. Jika E menyatakan bukan peristiwa E, maka berlaku. Hubungan antara probabilitas dan statistik dalam kehidupan sehari-hari. Probabilitas. 1. Prediksi cuaca. 2. Perlombaan. 3. Pengundian dalam sepak bola. Statistika. Membuat rencana dan ramalan dalam lingkup bisnis, dalam bidang industri. Manfaat probabilitas dalam penelitian. 1. Membantu peneliti dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. 2. Dengan teori probabilitas, kita dapat menarik kesimpulan secara tepat atas hipotesis yang terkait tentang karakteristik populasi.
3. Mengukur derajat ketidakpastian dari analisis sampel hasil penelitian dari suatu populasi. Kesimpulannya, probabilitas didefinisikan sebagai peluang atau kemungkinan suatu kejadian, suatu ukuran tentang kemungkinan tahu derajat ketidakpastian suatu peristiwa atau event yang akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas mempunyai manfaat sebagai pembantu peneliti dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat, dapat menarik kesimpulan secara tepat atas hipotesis yang terkait tentang karakteristik populasi dan mengukur derajat ketidakpastian dari analisis sampel hasil penelitian dari suatu populasi. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.